Selamat sore dari terminal paling sibuk yang ada di kota Yogyakarta. Yaps, betul, terminal Giwangan Yogyakarta. Nah, di bagian 3 ini kita akan memulai perjalanan dari sini menuju kemana ya? Sebenarnya saya juga bingung sih kemana, karena saya belum melihat bis yang menarik perhatian saya. Dan suasana terminal Giwangan sore ini juga tidak terlalu ramai seperti hari biasanya. Sebetulnya saya bingung sih mau lanjut kemana. Ke Surabaya bisnya itu-itu aja. Ke Wonosari menarik sih, tapi sepertinya saya sudah kehabisan bis mediumnya. Hanya sisa bis-bis kecilnya aja. Kurang seru. Lalu ke mana? Ke Solo. Seru sih ke Solo. Tapi kalau ada bis yang menarik, biasanya sih ke Solo ini banyak bis-bis bis-bis ekonomi gitu. Nah, semoga aja dapat yang body klasik. Terus mana lagi ya dari Jogja ini kita bisa ke Purwokerto. Purwokerto juga banyak sih bis-bis yang menarik kayak Antarjaya gitu. Tapi masa balik lagi sih ke arah sana? Nih, saya agak bingung juga sebenarnya. Ke Batu Retno juga bisa sebenarnya dari sini, dari Giwangan. Tapi untuk bis ke Batu Retno jam segini udah nggak ada. Ya, mau nggak mau nginep dulu semalam di Jogja, baru besok pagi kita bisa ke Batu Retno, Wonogiri. Ke Semarang, wah ini menarik sih ke Semarang. Lewat Magelang. Biasanya sih banyak bis-bis body klasik nih yang trayek ke sana itu. Ke Tasik. Ya, masa ke Tasik lagi sih? Ke Cirebon. Wah, udah pernah sih waktu itu ya kita ke Cirebon naik Citra di Lancar. Ke Cilacap, balik lagi. Ke Banyuwangi, bisa sih ke Banyuwangi. Tapi kok jauh banget gitu rasanya. Duh, bingung. Yaudah deh, kita lihat dulu aja yuk di terminal ini. Semoga aja ada bis yang menarik gitu. Skuy. Nah teman-teman, seperti inilah suasana terminal Giwangan Jogja hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Gila, sepi banget udah jam segini. Itu shelter Solo kosong, shelter Semarang juga kosong, shelter Purwokerto kosong, Cilacap Bantung Tasik kosong, Wonosari ada bis kecil. Jadi di Jogja ini ada 2 terminal ya, yang menjadi titik keberangkatan awal dari bis-bis akap. Ada terminal Giwangan dan ada terminal Jombor. Saran saya sih kalau mau lebih rame dan banyak pilihan itu Jombor. Agak jauh sih dari sini, kurang lebih 30 menit waktu tempuhnya. Nah, tuh di sana ada Mila tujuan Banyuwangi. Di sana ada Akas tujuan Banyuwangi juga. Sepi banget cuy. Saya nggak tahu nih mau lanjut nginep atau mungkin mau lanjut kemana gitu. Nggak ada yang menarik sih. Gara-gara PPKM ini kayaknya nih. Corona emang suwe tenan. Nah tuh di shelter situ ada bis tujuan Pangandaran. Lalu ada Sugeng Rahayu sepertinya tujuan Surabaya. Dan di sampingnya ada efisiensi yang hijau tujuan Cilacap. Dan itu ada Eka tujuan Surabaya kayaknya. Asli nggak ada yang menarik bisnya. Nah, kita naik ini aja ke Solo. Menarik ini. Solo. Solo. Solo.
Kita naik ini ke Solo. Mantap. Mantap, gak lama kemudian masuk juga bis berwarna merah ini. PO Langsung Jaya tujuan Jogja sampai dengan Solo. Bis ini menggunakan bodi Old Celsius garapan karoseri Rahai Sontosa, ditopang dengan sasis Hino AK3 atau Hino AK Ranger, dan letak mesinnya berada di bagian depan. Nah teman-teman, akhirnya kita putusin untuk naik ini ke Solo. Langsung Jaya non AC. Kayak mau berangkat. Bodi. Kalau dilihat bodinya mirip Old Celsius. Kipas ya. Nah, pukul setengah 6 sore kita sudah keluar dari terminal Giwangan Yogyakarta menuju arah Solo. Belok kiri mengarah ke Flyover Janti. Nanti kita bakal lewat Masjid Agung Klaten, lewat Terminal Klaten, dan mengakhiri perjalanannya di Terminal Tirtonadi Solo. Untuk waktu tempuhnya sih ya sekitar 2 jaman lah. Kalau tengah malam itu mungkin bisa 1 jam aja. Ya tergantung situasi lalu lintasnya sih.
kita masih ngetem. Ditinggal Yasinan kayaknya sih. Lumayan banyak yang naik. Nah, tadi setelah hampir 30 menit kita ngetem di bawah flyover Jati Jogja, dan sekarang bis sudah berangkat lagi menuju Solo. Jadi sebenarnya cukup banyak sih bis dari Jogja ke Solo. Terdapat beberapa kelas. Yang pertama ini ada kelas ekonomi yang saya naikin, lalu ada kelas ATB atau AC tarif biasa, dan ada kelas atas. Saran saya sih ya, kalau kalian lagi kejar waktu atau lagi buru-buru gitu dari Jogja mau ke Solo, kalian naik bis yang ke arah Surabaya aja. Itu ada bis ATB Sugeng Rahayu, ATB Mira, dan ATB Super Slamet. Atau kalian bisa naik bis Patas Eka atau Patas Sugeng Rahayu yang ke arah Surabaya. Nanti turun aja di terminal Tirtonadi Solo. Itu gak ngetem dia biasanya, alias langsung jalan terus sampai Tirtonadi Solo. Dan untuk jadwal bis-bis dari Jogja ke Solo ini hampir 24 jam ada kok.
Iya. Sampai. Pak, makasih Pak. Ya. Enggak Pak. Sampai juga di Terminal Tirtonadi. Gila. 2 jam lebih. Kece sih. Kayak bener Old Celsius itu bodinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya dari dari Jogja ke Solo. Nah ini saya bingung nih, antara mau lanjut atau mau nginep. Saya mau lihat shelter barat dulu. Gak Pak? Kita mau lihat shelter barat dulu, barangkali ada bis yang menarik ya kan, kita langsung gas lagi. Tapi kalau udah nggak ada bis yang menarik atau udah banyak bis-bis yang perpal, kita nginep, cari penginapannya di Solo. Besok kita lanjut lagi, atau mungkin besok kita Jumatan dulu di Solo, baru deh habis Jumatan kita cabut lagi. Yuk, kita balik lagi, kita lewat dalam aja. Nah ini masih banyak bis-bis ke arah Surabaya. Terus ada Mila tuh tujuan Banyuwangi, ada Jagunage tujuan mana itu? Bisa aja tuh saya ke itu Banyuwangi, tapi males. Nggak usah dibuka lagi. Ini di shelter timur lebih tepatnya. Nah ini kita jalan kaki menuju ke arah shelter barat. Kita mau lihat bis yang ada di shelter barat.
Jadi kalau ada bis yang menarik kita naik, kalau nggak ada yang menarik kita cari penginapan dan nginep semalam di sini. Ini adalah Terminal Tirtonadi Solo, terminal paling enak menurut saya buat transit karena rame di sini. Terus fasilitasnya juga mantap lah. Tapi sayangnya sepi sekarang nih terminal nih. Efek COVID, lihat aja tuh. Udah kayak terminal mati. Kasihan para pedagang-pedagang yang mengadu nasib di sini. Ini Masjid Al-Musafir. Lewat sini aja ke shelter barat. Asli ini badan udah lumayan pegel. Seharian duduk. Setahun yang lalu, tepat setahun yang lalu nih saya lagi ke Aceh nih sama Mas Rizky naik Pelangi. Masih ada loh Jakarta tuh, bisa apa ya jam segini Jakarta. Sempat ditawarin tadi. Jangan-jangan Harta Sanjaya yang kemarin. Nah ini shelter barat udah sepi. Biasanya sih bis-bis Sapu Jagat nih ngetem di sini. Tuh Mayora tujuan Jakarta tuh. Jadi di sini sampai malam masih ada bis ternyata. Dan itu bis-bis lintasan sih rata-rata. Bis-bis yang dari misalnya dari arah Ponorogo, dari arah Blitar, kayak si Mayora ini daerah Blitar, terus daerah Surabaya, kayak si Mawar katanya mampir sini. Oh ini Mayora, Blitar, Bandung. Oh Bandung Blitar, Bandung, Mayora. Damri katanya udah nggak jalan. Saya pengen coba Damri sebenarnya yang angkatan malam karena waktu itu kan gagal ya, yang kita naik Sahabat tuh jadinya dari sini. Kata si ibu sih biasanya Damri parkir di sini jam 7:30 malam. Kemarin malam ada Bu Damri Bu. Oh sepi kali ya. Oh itu ada bis Damri tuh baru masuk. Tujuan Kemayoran. Dia berangkat jam 10 malam kok nggak salah. Kayaknya bertopi sih, kalau nggak topi saya naik. Nah teman-teman, akhirnya saya putuskan untuk menginap aja semalam di Solo. Berhubung badan juga udah nggak enak banget rasanya, pengen mandi, pengen istirahat. Dan kebetulan saya dapat info penginapan yang murah dan bagus di Solo. Penginapannya nggak jauh dari sini, tepatnya deket shelter timur yang tadi kita di situ. Terus ambil kanan, namanya Hotel Surya Solo. Tadi saya pesan di Oyo, itu harganya 111.000 per malam dan bisa bayar di tempat. Nah seperti inilah Terminal Tirtonadi di PPKM level 4 ini. Sepi banget asli. Nah kira-kira penasaran dengan penginapannya seperti apa? Yuk ikutin aja. Saya juga penasaran sih, semoga aja bagus. Soalnya jarang-jarang sih penginapan 100.000 itu dapat yang bagus. Nah ini saya udah di shelter timur. Nanti kita ambil kanan ke arah penginapannya, Hotel Surya Solo. Bawa. Kita jalan ke arah kanan. Nah ini kayaknya langsung nih Hotel Surya. Gila deket banget. Hotel Surya. Seperti inilah penginapannya, yaitu Hotel Surya Solo yang lokasinya berdekatan atau berdampingan dengan Terminal Tirtonadi Solo. Awalnya saya mau pesan penginapan ini lewat Traveloka, tapi setelah saya cek aplikasi Oyo kok lebih murah gitu. Tadi saya cek di Traveloka itu harganya sekitar 145.000, sedangkan di Oyo hanya 111.000 rupiah aja. Dengan harga 100.000 rupiah menurut saya sih recommended banget ya, terlebih lokasinya ini sangat strategis dekat terminal. Jadi kalau kalian mau makan ya tinggal keluar aja jalan kaki gitu. Kalau mau ke angkringan juga ya tinggal jalan kaki aja. Mantap sih.
Jadi kesimpulan trip kali ini adalah dengan jarak 70 km dan tarif Rp30.000 dari Jogja ke Solo, bis Langsung Jaya memakan waktu selama 2 jam 19 menit dan itu sudah termasuk ngetem di daerah Janti selama 28 menit. Dan untuk sistem tiketnya itu beli langsung di dalam bis. Jadi untuk bis-bis yang dari Jogja ke Solo ini rutenya sudah pasti melewati flyover Janti, Prambanan, Jalan Lingkar Klaten, Terminal Klaten, Masjid Agung Al-Aqsa Klaten, Bundaran Kartasuro, Simpang Kerten, dan Bundaran Manahan. Nah, sedikit informasi ini untuk kalian barangkali yang sedang kejar waktu ingin lekas segera sampai di Solo. Saya saranin sih naik bis ATB atau bus patah saja. Dari Terminal Giwangan Jogja, kalian bisa langsung menuju shelter bus ATB atau bus patas tujuan Surabaya. Dan nanti kalian turun aja di Terminal Tirtona di Solo. Untuk tarifnya tetap dikenakan tarif ke Solo, bukan tarif ke Surabaya. ATB sendiri merupakan kepanjangan dari AC tarif biasa. Terdapat beberapa bis ATB di Terminal Giwangan Jogja. Di antaranya ada bis Sugeng Rahayu, bis Mira, dan bis Sumber Selamat. Ada juga untuk kelas patasnya yaitu bus Eka dan bus Sugeng Rahayu. Untuk jadwal bis-bis ini sih kayaknya hampir 24 jam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian trip bagian 3 ini. Nanti kita berjumpa lagi di bagian 4. Terima kasih.